Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Tentu kita tahu bahwa penyimpangan semu hukum Mendel itu ada beberapa macam. Tetapi yang akan saya jelaskan pada kesempatan saat ini hanya salah satu saja dari penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu mengenai gen komplementer. Nah, kenapa disebut penyimpangan semu hukum Mendel? Hal ini disebabkan bahwa pada perbandingan fenotip F2-nya pada penyimpangan semu hukum Mendel ini tidak menghasilkan perbandingan fenotip seperti pada persilangan dihibrid atau hukum Mendel 2. Di mana pada hukum Mendel 2 perbandingan fenotip F2-nya itu kan 9331. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel tidak 9331 tetapi beragam. Seperti pada gen komplementer ini yang nanti menghasilkan perbandingannya tidak 9331. Memang ada satu penyimpangan semu hukum Mendel yang menghasilkan perbandingannya 9331 yaitu atapisme. Tetapi tetap disebut penyimpangan semu hukum Mendel karena pada penyimpangan tersebut muncul karakter baru pada keturunannya yang sama sekali berbeda dengan karakter kedua induknya. Nah, kita lanjut dengan bahasan kali ini, yaitu tadi sudah disebutkan mengenai gen komplementer. Gen komplementer merupakan interaksi yang saling melengkapi. Jadi interaksi gen yang saling melengkapi. Di mana jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul. Atau kalaupun muncul itu tidak akan sempurna. Peristiwa ini misalnya terjadi pada bunga Lathyrus odoratus, di mana ada dua gen dominan yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga. Pertama, gen C besar, yang tugasnya atau dia yang ekspresinya adalah membentuk pigmen pada bunga. Berarti ada C besar, berarti ada C kecil, di mana C kecil ini adalah gen untuk tidak membentuk pigmen. Kemudian ada gen dominan satunya lagi, yaitu P besar, yang tugasnya membentuk enzim pengaktif. Pengaktif apa? Pengaktif gen C besar tadi, mengaktifkan pigmen. Kemudian satu lagi adalah gen P kecil, yaitu gen yang tidak membentuk enzim pengaktif. Berdasarkan karakter gen yang barusan telah disebutkan, maka warna bunga pada Lathyrus odoratus itu hanya akan muncul jika kedua gen dominan tadi ada, yaitu gen C besar untuk penghasil pigmen dan gen P besar penghasil enzim yang mengaktifkan pigmen tadi. Nah, bertemu keduanya baru muncul warna. Tetapi jika tidak bertemu, artinya hanya salah satu aja dari gen C besar atau P besar, maka warna bunga itu akan berwarna putih. Nah, kita lihat sekarang diagram persilangannya dari gen komplementer ini. Jadi ini diagram persilangan pada bunga Lathyrus odoratus, di mana di sini parental pertamanya dengan genotip C besar, P kecil, disilangkan dengan C kecil, P besar. Ini fenotipnya putih, ini juga putih. Karena ini ada gen untuk warna tapi tidak ada enzim pengaktif. Di sini ada enzim pengaktif tapi tidak ada gen untuk warna. Jadi kedua genotip ini warnanya putih. Ini adalah genotip gamet dari genotip C besar, P kecil. Berarti gametnya kan C besar, P kecil. Ini gamet dari C kecil, P besar. Ini gametnya C kecil, P kecil. Terjadi fertilisasi menghasilkan F1 dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil dengan fenotip
ungu. Jadi artinya F1-nya genotipnya seluruhnya C besar C kecil, P besar P kecil. Dan fenotipnya seluruhnya berwarna ungu. Kalau persilangan ini kemudian dilanjutkan sampai kita mengetahui filial keduanya, berarti ini sesama F1 disilangkan. C besar C kecil, P besar P kecil disilangkan dengan C besar C kecil, P besar P kecil. Fenotipnya ungu, ini juga ungu. Ini gametnya C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil. Ini juga sama gametnya ini. Ini kemudian gamet-gamet ini dimasukkan ke dalam segi 4 papan catur. Nah, ini hasil persilangannya. Ya, tentunya semua sudah paham cara menyilangkannya. Hasil dari persilangan ini nanti akan diketahui ada 9 yang berwarna ungu. Nah, ini ya, ini 9. Kemudian ini putih 3, ini putih 3, yang ini 1. Ya, putihnya berarti di sini ada 7 yang putih. Jadi fenotipnya ada 2 macam, yaitu ungu dan putih. Ya, dengan perbandingan yang ungu ada 9, yang putih ada 7. Nah, kita lihat. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil persilangan tadi, maka rasio fenotip F2 pada penyimpangan semu Huckel-Mendel gen komplementer yang terjadi pada bunga Lathyrus odoratus, fenotipnya antara ungu dan putih adalah 9 berbanding 7. Ya, ungu 9, putih 7. Terima kasih, sekian mungkin pembahasan mengenai gen komplementer. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.